khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Zaki dan Filza. Oke, untuk Zaki dan Filza, silakan. Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk dua-duanya Masya Allah luar biasa penampilannya, percaya diri, suaranya indah, dan kelihatan sekali semangatnya untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama untuk Zaki, usahakan menjaga kesehatan. Ya. Kesehatan itu sangat mahal, khususnya bagi para penghafal Quran, karena pilek saja akan mempengaruhi bacaan. Apalagi kalau sudah batuk ya. Ya, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sehat lagi insya Allah. Selain itu, karena batuk juga Kak, bisa mempengaruhi nafas ya. Jadi karena tadi mungkin mau batuk, jadi berhentinya kurang tepat. Sebenarnya Zaki dan Filza ini dua-duanya memiliki nafas yang panjang. Jadi bisa misalnya satu ayat itu misalnya yang panjang bisa 2 kali dan seterusnya. Jadi bagus ya. Tapi tadi ketika berhenti di kalimat wal tanzur nafs, tadi sinnya kurang jelas. Nah, seharusnya diulang lagi wal tanzur nafsum ma qaddamat. Tadi langsung lanjut ke berikutnya ma qaddamat liqad. Jadi perlu yang diperhatikan walaupun nafasnya sudah habis tapi usahakan huruf-hurufnya jelas juga ya yang terakhir. Selain itu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Zaki cara melafalkan huruf tebalnya sudah bagus, tapi harus bisa mengatur level-levelnya. Jadi tadi al-ghaib, ghain fathah seharusnya tebalnya lebih maksimal lagi. Ya tadi agak kurang. Karena ketika membaca huwar rahmanur rahim itu bagus sekali. Berarti ghain di situ harusnya lebih tinggi lagi level tebalnya. Baik, untuk Filza, saya senang kali ini Filza lebih percaya diri ngajinya, terus semangatnya luar biasa, juga kelihatan nafasnya yang panjang, Masya Allah walaupun usianya baru 5 tahun tahun loh. Subhanallah luar biasa. 5 tahun, tepuk tangan dong nih, hebat loh 5 tahun. 4 juz itu banyak loh dan bisa tampil di sini ya. Iya, di antara huruf yang Kak Nabila sangat senang ketika Filza melafalkan adalah huruf Dod. Mantap sekali. Apalagi ketika watilkal amsalu nadribuha, Masya Allah. Yang biasanya kan jarang anak yang seusia Filza melafalkan huruf Dod dengan cara yang benar. Tapi Dod Filza, Masya Allah luar biasa. Dan Kak Nabila suka sekali. Baik. Asik Kak. Ya, sama-sama. Baik, satu huruf yang perlu diperhatikan oleh Filza adalah huruf kaf. Ya, kafnya Filza ada sedikit tebal, jadi seperti KK gitu. Seharusnya lebih tipis lagi. Kemarin diajarkan, saya coba sih. Ya, boleh. Kalau Indonesia ngomongnya kan Kaf. kaki. Kalau ngomong kaki tapi ala Arab seperti apa sih? Kaki. Ini beneran nih malah diketawain. Kaki. Kakiku kaku. Seperti itu ya? Betul ya. Saya masih ingat ketika saya baru datang Indonesia, saya masih bisa berbicara bahasa Indonesia dikit-dikit, tapi menggunakan pelafalan orang Arab. Saya mau pergi ke kakak aku. Itu Pergi pakai fa. Saya mau pergi ke kakak aku.
Dan itulah Hati-hati yang adalah- dapat alamat palsu. Oh iya. Jadi memang pelafalan itu berbeda dari kita ya. Kalau bahasa Indonesia pelafalan cara Indonesia. Begitupun Arab dengan pelafalan Arab. Supaya fasih dari situ ya. Oke, lanjut silakan. Baik, selain huruf kaf, filza, ada huruf shin, ya. Shin tadi di kalimat terakhir amma yusyrikun, sama seperti teman-teman sebelumnya, shinnya usahakan anginnya jangan ke satu arah. Khususnya ketika sukun, ya. Jadi kenapa sukun lebih jelas karena dia tidak berharakat apapun. Jadi ketika huruf itu sukun maka semua sifatnya akan jelas. Nah, jadi jangan yush itu satu arah anginnya. Tapi kalau huruf yush harusnya merata dari semua lubang-lubang gigi itu keluar angin dari situ. Jadi mudah-mudahan kedepannya Filza tetap semangat, tetap insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih Kak Nabila. Abi Amir, silakan. Untuk Filza dan Zaki. Ya, Abi senang sekali melihat Filza. Filza nih Kak Irfan, imut-imut ya. Insya Allah semangat, luar biasa, tenang. Yang Abi heran, nafasnya panjang Kak Irfan. Jadi tadi pas membaca ayat Law anzalna hadal Quran, Abi nyangka dia akan berhenti ala jabal, ngambil nafas dulu. Enggak, lanjut sampai min khosyatillah. Masya Allah panjang sekali. Coba dong ulangi, Bi. Coba Filza, Abi pengen dengar nih. Coba suara Filza yang indah dan nafasnya panjang. Coba baca Law anzalna hadal Quran. Ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tuh. Masya Allah panjang sekali Kak Irfan, luar biasa. Ini sama ini, Zaki sama Filza ini satu level ya dalam ketenangannya, nafasnya, iramanya luar biasa, Masya Allah. Tadi apalagi yang dibaca itu ada nasihat penting. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan menjadi orang yang sok lupa Allah. Nanti Allah biarkan dia dalam kelalaian tanpa makna hidupnya. Sok lupa Quran, akhirnya Allah biarkan dia hidup tanpa Quran. Sok tidak mau majlis taklim, akhirnya Allah bikin dia jauh dari majlis taklim, hidup dalam kehambaan. Karena kalau kita hidup dalam hampa, tanpa panduan, tanpa Quran, tanpa Allah, maka pasti kata Allah, orang seperti ini hidupnya hanya dosa ke dosa, maksiat ke maksiat, sia-sia ke sia-sia, tontonan ke tontonan yang penuh dengan dosa. Maka inilah kata Allah manusia fasik. Ulaika humul fasiqun. Hidupnya hanyalah dosa ke dosa. Mau kemana bang? Kok sibuk-sibuk? Siap-siap masuk neraka. Ya gitu aja gitu jawabannya. Karena kalau di dunia capeknya sama-sama capek ya. Iya. Tawaf, sa'i, capek. Tapi pergi ke diskotik juga capek. Capek kan? Tapi hasilnya nilainya berbeda. Beda. Yang ini capek ke neraka, ini capek ke surga. Mudah-mudahan kita bercapek-capek untuk ke surga Amin. bersama-sama. Amin. Terima kasih Abi Amir dan Dewan Juri yang lainnya. Oke kalau gitu Zaki, batuk boleh deh istirahat duluan ke belakang ya. Makasih Zaki. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sambung ya Zaki. Nah, sama Filza dari tadi Abi Amir takjub dengan nafasnya yang panjang. Mungkin ada rahasianya nih. Kita cari rahasianya yuk, kita pergi ke Depok. Apa yang dilakukan oleh Filza supaya nafasnya panjang? Ini dia Bi. Filza anak pertama dari dua bersaudara. Nama saya Erna Alfia, saya bunda dari Filza. Saya alhamdulillah sebagai guru Quran, setiap harinya saya selalu merekam suara saya di handphone, kemudian bertujuan untuk diperdengarkan dengan Filza. Karena metode yang seperti itu akan mempermudah Filza untuk mengenal ayat-ayat Al-Quran. Filza menghafal Al-Quran karena mau masuk surga, mau ngasih mahkota ke bundanya sama Abi.
Filza itu memang tadi karakternya pemalu. Jadi setiap ketika ada perlombaan-perlombaan, sering kita ikutkan Filza, motivasinya supaya dia itu tidak malu dan kenal dengan teman-teman yang banyak. Dan alhamdulillah Filza mendapatkan 5 besar dalam perlombaan tersebut. Filza suka berkuda supaya sehat dan dapat pahala. Filza, anakku, Abi ingin memberitahukan ke kamu, kenapa Abi ajarkan kamu untuk olahraga sunnah dan untuk menjadi kamu perempuan yang hebat nanti, besarnya nanti nak. Pesan untuk Filza, jangan pernah berkata lelah. Insya Allah nanti taman-taman surga akan menanti Ananda Filza nanti di sana. Ternyata salah satu rahasianya adalah olahraga, Bi. Katanya sudah berkuda. Bunda boleh bergabung bersama kita di sini, Bun. Sini, Bun. Berkuda ternyata. Iya, alhamdulillah. Apalagi selain berkuda kegiatan? Berkuda, kemudian baru kita perkenalkan memanah juga. dan berenang. Wah, itu 3 olahraga yang disunahkan oleh Rasul ya. Iya. Masya Allah. Ada berapa kuda di rumah? 5. Kamu bisa naikin kuda? Dari umur berapa dikenakan? Dari karena kudanya juga belum begitu lama, jadi 3 tahun ini dia baru. Wah, berarti dia hebat. Berarti perkenalkan. dari usia dini sekali ya. Iya. Jadi 5 kudanya kamu naikin semuanya. Siapa nama kudanya? Luna. Arjuna. Oh, Arjuna. Senang gak berkudanya? Nah,